Dari sekian banyaknya jenis flora, aku terlahir menjadi putri malu. Tidak secantik bunga mawar, tidak juga seharum bunga melati. Tapi yang pasti, aku tidak perlu orang lain menyiramiku setiap hari, karena aku masih bisa terus tumbuh dengan air hujan yang turun sesekali. Halo, inilah aku, sang pemimpi yang sedang mencari jati diri. Well, ngomongin tentang hidup. Kadang kalian ngerasa juga gak sih? Kok hidupku gini-gini aja ya? Orang lain sibuk ini, sibuk itu. Kok aku di sini-sini aja ya? Ada apa denganku? Apakah aku pemalas? Apakah aku kurang berusaha? Apa aku tidak berjuang keras? Atau niatku yang kurang pas? Terkadang kita terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Kita terlalu cemas dengan konsekuensi yang kita ciptakan sendiri di pikiran. Yang berakibat kita tidak pernah memulai sesuatu dan berakhir stuck di situ saja tanpa adanya sebuah perkembangan. Karena nyatanya hidup itu nggak kayak Torabika Creamy Latte yang manisnya dapat diatur sendiri. Lucu memang. Aku tipikal orang yang suka membaca buku. Aku bisa menghabiskan waktuku seharian di kamar dengan buku di tanganku, atau hanya sekedar maraton menonton film. Tapi terkadang ketika aku sendirian, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di pikiranku. Tentang siapa aku, apa tujuanku, bagaimana ke depannya, apa yang terbaik, apa aku nanti sukses, atau aku gagal. Terkadang pikiran-pikiran itu membuatku ingin berteriak. Aku tidak nyaman dan jam tidurku berantakan. Hingga suatu ketika, aku membaca sebuah buku dan menemukan sebuah kalimat yang berbunyi, "Kamu di zona waktumu." Aku sampai berpikir ribuan kali tentang apa maksud dari kata-kata itu. Cukup lama sehingga aku memahami apa maksud dari kalimat itu. Tentang kita yang punya waktu masing-masing, tentang kita yang berputar di poros planet kita sendiri, tentang kita yang berlari di sirkuit kita sendiri. Karena setiap orang memiliki zona waktunya masing-masing, di mana kita tidak bisa menyamakan atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Hidupku ya hidupku, hidupmu ya zona waktumu. New York 3 jam lebih cepat daripada California, tapi bukan berarti California lambat atau New York lebih cepat. Keduanya bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Kita punya fase sendiri, di mana fase ini berbeda untuk setiap orang. Seseorang mahir memainkan alat musik dan lihai melukis, namun lemah dalam hal pengetahuan sains, di saat yang lainnya menyukai sains, tapi lemah dalam hal kesenian. Seseorang lulus kuliah di usianya yang ke-22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Yang lainnya baru bisa lulus di usia yang ke-27 tahun dan langsung mendapatkan pekerjaan. Seseorang menjadi CEO di usianya yang ke-25 tahun dan meninggal di usia 50 tahun, di saat yang lainnya baru bisa menjadi CEO di usia ke-50 tahun dan hidup hingga usia 90 tahun karena dikaruniakan kepadanya umur yang panjang dan berkah. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Seseorang memiliki kesempatannya masing-masing. Seseorang punya ciri khas yang membedakan ia dengan orang lain. Seseorang bisa mencapai banyak hal dengan kecepatannya masing-masing. Maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Toh hidup ini bukan matematika yang apa-apa harus dibandingkan dengan perbandingan. Hidup ini terlalu singkat hanya untuk memikirkan masalah orang lain. Mungkin teman-temanmu, adik kelasmu, atau kolegamu tampak lebih maju, atau mungkin malah sebaliknya. Jangan pernah mengejek dan mencemooh mereka, karena itu zona waktu mereka. Setiap orang di dunia ini berlomba di perlombaannya sendiri. Begitu juga denganmu. Kamu sedang berlari di sirkuitmu sendiri, jalanmu sendiri, dengan waktumu sendiri. Orang-orang yang tidak melaporkan sedang berada di mana,
lagi di mana hari ini? Boleh jadi merekalah pemilik perjalanan dan petualangan setiap sudut dunia. Orang-orang yang tidak memamerkan pakai baju apa hari ini, pakai aksesoris apa hari ini, boleh jadi merekalah yang memahami arti kecantikan terbaik. Orang-orang yang tidak sibuk mengumumkan ini itu, boleh jadi merekalah yang terus produktif dan berkarya, dan merekalah pemilik definisi kekayaan materi sebenarnya. Tuhan punya rencana berbeda untuk masing-masing orang, waktu berbeda untuk setiap orang. Obama pensiun dari presiden di usianya yang ke-55 tahun. Tapi Trump maju di usianya yang ke-70 tahun. Karena itu zona waktu mereka. Kamu pun berada di zona waktumu sendiri. Kamu tidak terlambat, kamu tidak terlalu cepat, kamu sangat-sangat tepat waktu. Yang kamu perlukan adalah kesungguh-sungguhan. Capai dan raihlah mimpi yang belum pernah kamu wujudkan. Mulailah bergerak dan mulailah sesuatu. Jangan menunda-nunda waktumu hanya karena kamu terlalu memikirkan omongan orang terhadapmu. Memangnya kontribusi apa yang telah mereka lakukan hingga kamu harus menanggapi setiap omongan mereka? Dan sejak kapan pula kebahagiaan orang lain menjadi tanggung jawabmu? Mulailah berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang tidak kamu sukai. Mulailah mengasah kemampuanmu dan memperdalam skill yang ada dalam dirimu. Gak apa-apa gagal daripada gak pernah mencoba sama sekali. Toh jika Alva Edison tidak mencoba percobaannya yang ke-1998 kali, mungkin kita masih di zaman yang gelap tanpa pencahayaan lampu hingga sekarang. Mungkin jika Colonel Sanders menyerah di penolakan yang ke-1008 kali, kita tidak akan mengenal yang namanya KFC hingga sekarang. Mungkin jika Ray Kroc tidak menawari resepnya ke 180 perusahaan, kita tidak mengenal yang namanya McDonald's. Begitulah hidup. Terkadang usaha bisa mengkhianati hasil, tapi yang pasti kamu tidak akan pernah berhasil jika kamu tidak pernah berusaha. Jadi, jika kau tak berjuang untuk sesuatu yang kau cintai, maka diamlah saat kau kehilangan.